Kesaktian Jaka Buduk dan sebilah keris pusaka. Kerajaan Ringin Anom berada di wilayah Ngawi, Jawa Timur. Jejak sejarahnya ditemukan di Desa Ringin, Anom, Kecamatan Karangjati. Namun, seiring adanya pemekaran wilayah, desa tersebut sekarang masuk wilayah Kecamatan Pangkur. Menurut cerita berkembang di masyarakat, Kerajaan Ringin Anom diperintah Raja Arya Seta. Beliau dikenal sebagai Raja Arif dan bijaksana. Raja Arya Seta memiliki seorang putri cantik jelita bernama Putri Kemuning. Tubuhnya tinggi semampai, berkulit kuning langsat. Matanya berbinar indah bagai bintang kejora. Bibirnya yang merah delima selalu berhias senyum menawan. Putri Kemuning menjadi buah bibir karena kecantikannya. Kecantikan Putri Kemuning membuat Kerajaan Ringin Anom makin masyhur. Namun segala pujian dan kekaguman kepada Putri Kemuning mendadak berubah kesedihan. Putri Kemuning terserang penyakit aneh. Tubuh yang semula harum mewangi bagai bunga kemuning, mendadak mengeluarkan bau busuk. Putri Kemuning tak bisa menyembunyikan kesedihan. Melihat keadaan putrinya, Prabu Arya Seta sangat bersedih. Berbagai upaya dilakukan untuk menyembuhkan penyakit aneh yang diderita Putri Kemuning. Para tabib istana dikumpulkan untuk mengobati. Namun tak ada yang berhasil. Prabu Arya Seta makin berduka. Pada malam hening, Prabu Arya Seta melakukan meditasi di ruang pemujaan. Dalam keheningan semedi, beliau mendapat bisikan gaib. Dengarlah, wahai Prabu Arya Seta. Obat yang dapat menyembuhkan penyakit putrimu adalah daun sirna ganda. Daun itu hanya tumbuh di gua di kaki Gunung Arga Dumadi. Namun tak sembarang manusia mampu mengambil karena dijaga seekor naga sakti. Lah selalu menyemburkan api untuk membunuh siapapun yang berani mengambil daun sirna ganda dari dalam gua itu. Begitulah bisikan gaib yang diterima Prabu Arya Seta. Prabu Arya Seta berpikir bagaimana caranya bisa mendapatkan daun sirna ganda demi kesembuhan putrinya. Beberapa prajurit pilihan dan pendekar sakti ditugaskan mengambil daun sirna ganda, tetapi tak ada yang berhasil. Akhirnya Prabu Arya Seta mengadakan sayembara. Hari itu Prabu Arya Seta mengumpulkan seluruh rakyat Ringin Anom di alun-alun untuk mengikuti sayembara. Setelah melihat rakyat memadati alun-alun, Prabu Arya Seta berbicara dengan suara menggelegar penuh wibawa. Wahai rakyatku yang gagah berani, kalian semua pasti sudah mengetahui penyakit putriku. Menurut bisikan gaib yang kuterima dalam semediku, putriku bisa disembuhkan dengan daun sirna ganda yang tumbuh di gua di kaki Gunung Arga Dumadi. Barang siapa yang dapat mempersembahkan daun sirna ganda untuk putriku. Jika laki-laki kunikahkan dengan putriku dan jika perempuan menjadi putri angkatku. Mendengar sayembara itu, rakyat Ringin Anom menjadi gempar. Banyak rakyat mengikuti sayembara tersebut dengan harapan bisa menjadi menantu raja atau menjadi putri angkat raja. Namun sudah 6 hari belum satu pun yang berhasil mengambil daun sirna ganda dari gua. Tak satu pun yang mampu menaklukkan naga sakti. Naga itu merupakan Suro Dumadi yang jahat. Lah mendapatkan kesaktian setelah mendapatkan pusaka gada naga sakti Pusring Jagat. Prabu Arya Seta hampir putus asa. Namun tiba-tiba datanglah seorang pemuda miskin yang tubuhnya menjijikkan karena mengidap penyakit buduk, penyakit kulit semacam bisul. Karena seluruh tubuhnya dipenuhi penyakit buduk, pemuda itu diberi nama Jaka Buduk. Sesungguhnya pemuda itu terlahir dengan wajah tampan dan memiliki kesaktian seperti ayahnya. Nama sebenarnya adalah Jaka Lelana. Lah putra semata wayang pasangan Sirna Anggabumi dan Anggi Banyu. Sirna Anggabumi seorang pendekar sakti tetapi memilih hidup sederhana di desa Melawi. Namun pada usia balita, Jaka Lelana mengalami penyakit buduk. Menurut kepercayaan masyarakat, penyakit itu sebagai dampak dari kebiasaan ayahnya yang suka berkelana dan bersemadi untuk mendapatkan ilmu dan kesaktian tingkat tinggi. Jaka Lelana atau yang dikenal dengan nama Jaka Buduk mewarisi sifat rendah hati dan ahli ulah kanuragan seperti ayahnya. Namun karena mengidap penyakit buduk sejak kecil, hidupnya terkucil. Setelah ayahnya terbunuh dalam pertarungan dengan Suro Dumadi di Gua Arga Dumadi, Joko Buduk tinggal di desa terpencil bersama ibunya. Tak seorang pun tahu bahwa sesungguhnya ayah Joko Buduk meninggal dan jasadnya berubah menjadi tumbuhan bernama Sirna Ganda di Gua Arga Dumadi. Sura Dumadi yang berubah menjadi seekor naga sakti selalu menjaganya. Naga itu selalu menyemburkan api untuk menyerang siapapun yang mendekati Gua Arga Dumadi. Mereka tidak mengetahui rahasia yang terjadi di Gua Arga Dumadi.
Masyarakat beranggapan ayah Joko Buduk meninggal di hutan karena dimakan binatang buas. Walaupun Joko Buduk jelek dan menjijikkan, tetapi ia memiliki keahlian menggunakan keris sakti warisan almarhum ayahnya. Keris itu bernama Ki Raga Sukma. Dengan keris sakti dan kemampuan bela diri, Jaka Buduk memberanikan diri menghadap Prabu Arya Seta. Jaka Buduk ingin mengikuti sayembara untuk menolong Putri Kemuning. Mohon ampun, Sang Prabu. Izinkan hamba mengikuti sayembara untuk menolong putri, pinta Jaka Buduk penuh hormat. Melihat keadaan Jaka Buduk yang jelek dan tidak meyakinkan, Prabu Arya Seta terdiam sejenak. Siapa kau? Anak muda. Hamba Jaka Buduk. Sang Prabu. Apa yang kau andalkan untuk mengalahkan naga sakti itu? Tanya Prabu Arya Seta bernada pesimis. Semoga dengan keris pusaka ini, hamba bisa mengalahkan naga tersebut, jawab Jaka Buduk sembari menunjukkan sebilah keris pusaka kepada Prabu Arya Seta. Walaupun pada mulanya beliau meragukan kemampuan Jaka Buduk, tetapi setelah melihat keris pusaka dan tekad besar, akhirnya Sang Prabu mengizinkan. Baiklah. Jaka Buduk. Kau kuizinkan mengikuti sayembara. Semoga kau berhasil. Terima kasih. Sang Prabu. Jaka Buduk membungkuk hormat dan berangkat menuju gua di kaki Gunung Arga Dumadi. Sesampai di mulut gua, Jaka Buduk melangkah penuh kewaspadaan. Tiba-tiba naga sakti penjaga gua menyerangnya dengan semburan api. Jaka Buduk menghindar dengan gesit. Lah melompat bagai anak panah melesat dari busur. Gerakannya luar biasa cepat. Menghadapi serangan bertubi-tubi. Jaka Buduk kewalahan. Namun, ketika naga itu lengah, Jaka Buduk berhasil menghunjamkan keris saktinya ke perut naga. Darah segar memancar dari perut naga yang robek oleh sayatan keris sakti Jaka Buduk. Pemuda itu terkejut ketika melihat tangannya yang terkena semburan darah naga mendadak sembuh dari penyakit buduk. Kulitnya menjadi bersih dan halus. Melihat keajaiban yang terjadi, Jaka Buduk makin bersemangat membinasakan naga itu. Berkali-kali kerisnya merobek-robek tubuh naga hingga darahnya mengucur makin deras. Naga sakti akhirnya tewas. Kemudian Jaka Buduk mengambil darah naga itu untuk dioleskan ke seluruh tubuh. Seketika Jaka Buduk sembuh. Seluruh tubuhnya menjadi bersih dan halus. Jaka Buduk berubah menjadi pemuda tampan. Setelah memetik beberapa lembar daun sirna ganda dari dalam gua, Jaka Buduk segera kembali ke istana. Prabu Arya Seta hampir tak percaya ketika melihat Jaka Buduk berhasil membawa daun sirna ganda. Apalagi sekarang. Jaka Buduk berubah menjadi pemuda tampan, namun setelah Jaka Buduk menceritakan peristiwa yang terjadi, Sang Prabu percaya dan kagum. Sungguh ajaib. Setelah makan daun sirna ganda, Putri Kemuning sehat seketika. Tubuhnya yang molek memesona kini menebar aroma harum bagai bunga kemuning. Maka Prabu Arya Seta dengan rasa bangga dan bahagia segera menikahkan putrinya dengan Jaka Buduk. Namun, tak lama setelah pernikahan putrinya, Prabu Arya Seta wafat. Jaka Buduk dinobatkan menjadi Raja Ringin Anom dan hidup bahagia bersama Putri Kemuning.